Perubahan makna. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vidya Dinda Zarani dengan nomor NPM 231304109. Perkenalkan, nama saya Intan Fadilah dengan angka NPM terakhir 25. Baik, perkenalkan nama saya Alifa Eka Sirarati dengan nomor angka NPM terakhir 02. Najib Akdam Pambudi dengan NPM terakhir 06. Baik, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai perubahan makna. Nah, yang pertama ada pengertian perubahan makna. Perubahan makna adalah proses perubahan arti sebuah kata dari makna aslinya karena berbagai faktor, baik dari dalam bahasa itu sendiri atau pengaruh luar seperti budaya, sosial, teknologi, atau sejarah. Nah, jadi perubahan makna terjadi akibat dari yang pertama faktor kebahasaan, faktor kesejarahan, faktor sosial, faktor psikologis, dan pengaruh bahasa asing, serta kebutuhan masyarakat akan istilah baru. Nah, selain itu, perubahan makna juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah yang melingkup komunitas bahasa. Nah, menurut Prof. Fatimah, dalam bukunya menjelaskan bahwa perubahan makna terjadi karena hubungan paradigmatik atau hubungan antara kata dalam satu sistem bahasa dan juga sintakmatik, hubungan antar kata dalam satu kalimat. Baik, yang selanjutnya ada sebab-sebab perubahan makna. Nah, yang pertama ada sebab perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tidak berkembang hanya dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga dari interaksi dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, salah satu sebab terjadinya perubahan makna adalah ketika kata-kata dari bahasa daerah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, proses ini membuat makna kata mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan budaya nasional yang lebih luas. Nah, misalnya kata seni tadi dalam bahasa masyarakat Melayu yang awalnya dihubungkan dengan air seni atau air kencing. Namun ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, maknanya bergeser menjadi sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Nah, secara umum, sebab perubahan makna ini terjadi karena bahasa adalah sistem komunikasi yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Nah, faktor-faktor seperti perkembangan sosial, perubahan budaya, pengaruh bahasa asing, serta kebutuhan untuk beradaptasi dalam skala nasional membuat perubahan makna menjadi hal yang dialami dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perubahan makna dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Nah, untuk jenis-jenis perubahan makna yang terjadi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, perluasan makna. Nah, makna kata menjadi lebih luas dibandingkan makna aslinya di daerah. Contohnya kata sawah dalam bahasa daerah tertentu hanya untuk lahan padi, tetapi dalam bahasa Indonesia mencakup berbagai jenis sawah, baik beririgasi ataupun tidak. Nah, yang kedua ada penyempitan makna. Nah, makna kata menjadi lebih spesifik dibandingkan makna asalnya. Contohnya seperti kata bibi dalam bahasa daerah bisa untuk digunakan semua perempuan dewasa dalam keluarga besar. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia hanya untuk adik perempuan ayah atau ibu. Lalu yang ketiga ada pergeseran makna. Nah, makna kata mengalami perubahan ke makna lain yang berbeda dari makna asal. Contohnya seperti dahar dalam bahasa Sunda. Nah, ini berarti makan, tetapi dalam bahasa Indonesia terkesan kasar atau bercanda. Lalu yang selanjutnya ada perubahan konotasi, yaitu makna kata berubah karena perubahan rasa atau nuansa makna, bisa ke arah positif atau negatif. Contohnya seperti deso dalam bahasa Jawa berarti dari desa, tetapi dalam bahasa Indonesia dipakai sebagai sindiran untuk orang yang kampung. Dan yang selanjutnya ada perubahan makna akibat derivasi perubahan makna. Perubahan makna karena terjadi karena perubahan bentuk kata. Nah, contohnya kata guru di bahasa daerah seperti bahasa daerah berarti pengajar tradisional. Lalu dalam bahasa Indonesia berkembang menjadi keguruan, perguruan, menggurui, dan makna baru yang lebih kompleks. Baik, yang selanjutnya ada implikasi perubahan makna terhadap bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, perubahan makna ini punya banyak dampak untuk perkembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia bisa lebih kaya dan dinamis, banyak istilah baru yang bermunculan. Lalu yang kedua juga bisa menjaga keberagaman budaya kata-kata dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu saling beragam dan saling melengkapi. Lalu yang ketiga juga bisa membantu pembelajaran bahasa Indonesia dengan memahami perubahan makna. Nah, kita jadi lebih paham sejarah, budaya, dan cara masyarakat Indonesia berbahasa. Nah, selain itu juga, perubahan makna juga membuat bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu perubahan makna akibat lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna pada suatu kata.
kata yang dipakai di dalam lingkungan tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang dipakai di lingkungan lain. Misalnya, pada kata rawat, merawat, dan dirawat. Kata tersebut semula hanya dihubungkan dengan usaha untuk menyembuhkan orang yang sakit dan dipakai di lingkungan rumah sakit, yang kemudian muncul pula kata perawat atau juru rawat. Kata tersebut meluas dan berkembang pemakaiannya, sehingga didapatkan kata merawat ayam, merawat tumbuhan, dan sebagainya. Menurut Jaja Sudarman pada tahun 2019, perubahan makna dalam bahasa seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan lingkungan penggunaannya. Dan menurut Ullman pada tahun 1997 menjelaskan bahwa perubahan makna terjadi karena adanya adaptasi bahasa terhadap kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah. Faktor lingkungan mencakup kondisi geografis, perkembangan teknologi, perubahan budaya, hingga pengaruh sosial yang menyebabkan pergeseran makna pada suatu kata. Faktor yang pertama yaitu perubahan makna akibat faktor geografis. Lingkungan seperti kondisi geografis dan iklim dapat memengaruhi makna pada suatu kata. Kata yang awalnya memiliki makna tertentu dalam satu wilayah dapat mengalami perubahan makna ketika digunakan di wilayah lain dengan kondisi geografis yang berbeda. Contohnya, yang kedua, perubahan makna akibat faktor budaya. Perubahan budaya dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna pada suatu kata. Hal ini terjadi ketika masyarakat mengalami perkembangan sosial yang memengaruhi cara mereka memahami dan menggunakan bahasa. Lalu yang ketiga, perubahan makna akibat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam cara manusia berkomunikasi, yang pada akhirnya memengaruhi makna kata. Kata yang dulunya memiliki makna spesifik bisa mengalami perluasan atau penyempitan makna karena munculnya teknologi baru. Dan yang keempat, perubahan makna akibat faktor sosial dan politik. Perubahan dalam struktur sosial dan sistem politik juga dapat memengaruhi makna pada suatu kata. Dalam banyak kasus, kata-kata yang sebelumnya memiliki makna netral dapat memperoleh konotasi positif atau negatif akibat perubahan kondisi sosial dan politik. Dan yang terakhir, perubahan makna akibat faktor ekonomi. Perkembangan ekonomi juga memengaruhi makna kata, terutama dalam konteks perdagangan dan bisnis. Contohnya pada kata kasar. Dahulu, pasar hanya merujuk pada tempat fisik, di mana orang melakukan jual beli barang dagangan. Namun, dalam konteks ekonomi modern saat ini, pasar memiliki makna yang lebih luas, seperti pasar saham atau pasar digital. Materi selanjutnya yaitu perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera. Sinestasi adalah istilah yang digunakan untuk perubahan makna akibat pertukaran indera. Menurut Ullman pada tahun 1977, perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera terjadi karena adanya hubungan metaforis antara pengalaman sensorik manusia. Ullman juga menjelaskan bahwa perubahan ini sering terjadi dalam bahasa sehari-hari karena manusia cenderung mengasosiasikan pengalaman satu indera dengan pengalaman lainnya. Sedangkan menurut Jaja Sudarman pada tahun 2019 menegaskan bahwa perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera merupakan bagian dari perluasan makna yang sering muncul dalam bahasa puitis dan sastra. Lalu untuk bentuk-bentuk perubahan makna akibat pertukaran indera. Dalam proses perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera ini, terdapat beberapa pola utama yang umum terjadi, yaitu yang pertama, dari indera penglihatan ke indera pendengaran. Yang kedua, dari indera pendengaran ke indera penglihatan. Yang ketiga, dari indera perabaan ke indera penglihatan atau pendengaran. Yang keempat, dari indera pengecapan ke indera pendengaran atau penglihatan. Dan yang terakhir, dari indera penciuman ke indera lain. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya, perubahan makna akibat gabungan kata. Ullman 1977 dalam Semantic and Introduction to the Science of Meaning menjelaskan bahwa perubahan makna akibat gabungan kata seringkali muncul karena adanya pergeseran semantik dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Pergeseran ini terjadi ketika makna suatu gabungan kata tidak dapat dijabarkan hanya dari makna kata-kata penyusunnya, tetapi membentuk makna baru yang lebih kompleks. Ada jenis-jenis perubahan makna akibat gabungan kata. Yang pertama itu perubahan makna pada kata majemuk. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna baru yang tidak
selalu dapat ditebak dari masing-masing kata penyusunnya. Selanjutnya ada perubahan makna dalam frasa idiomatis. Perubahan makna dalam idiom terjadi karena adanya penggunaan metaforis yang tetap dan dalam bahasa tertentu. Yang pertama, makna idiomatis yang berbeda dari makna harfiah. Contohnya, besar kepala, secara harfiah berarti ukuran kepala yang besar, tetapi secara idiomatis berarti sombong. Selanjutnya ada perubahan makna bersifat kiasan, contohnya tinggi hati, secara harfiah berarti hati yang tinggi, tetapi secara idiomatis berarti sombong. Selanjutnya itu ada perubahan makna pada ungkapan tetap. Ungkapan tetap adalah gabungan kata yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan memiliki makna yang telah diterima secara luas dalam masyarakat. Yang pertama itu ada makna ungkapan yang telah mengalami perubahan, contohnya makan hati. Secara harfiah berarti memakan hati, tetapi dalam ungkapan bermakna sakit hati atau merasa kecewa. Selanjutnya ada makna yang berkembang dalam konteks budaya, contohnya naik daun. Dalam bahasa Indonesia berarti seseorang yang sedang sukses atau populer. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna akibat gabungan kata. Menurut Petada tahun 1988 dalam semantik leksikal, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan makna akibat gabungan kata. Di antaranya, yang pertama, faktor budaya. Penggunaan gabungan kata seringkali berkembang dalam suatu komunitas bahasa tertentu yang memiliki budaya unik. Yang kedua, faktor sosial. Pengaruh komunikasi dan interaksi sosial dapat mempercepat proses perubahan makna akibat gabungan kata. Selanjutnya, faktor perkembangan bahasa. Seiring waktu, kata-kata dalam suatu bahasa berkembang dan mengalami perubahan makna secara alami. Baik ya, yang selanjutnya perubahan makna akibat tanggapan pemakai bahasa. Ullmann 1977 dalam Semantic and Introduction to the Science of Meaning menjelaskan bahwa tanggapan pemakai bahasa terhadap suatu kata dapat menyebabkan perubahan makna yang terjadi secara bertahap, baik melalui perluasan makna, penyempitan makna, perubahan konotasi maupun pergeseran makna akibat asosiasi sosial. Jenis-jenis perubahan makna akibat tanggapan pemakaian bahasa. Yang pertama, perubahan makna akibat perluasan makna. Perluasan makna terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki makna khusus berkembang menjadi memiliki cakupan makna yang lebih luas akibat perubahan tanggapan masyarakat. Selanjutnya, perubahan makna akibat penyempitan makna. Sebaliknya, penyempitan makna terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki cakupan luas menjadi lebih spesifik akibat perubahan persepsi pengguna bahasa. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan makna akibat perubahan konotasi. Konotasi suatu kata dapat berubah karena adanya perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Kata yang awalnya netral bisa mendapatkan konotasi positif atau negatif akibat cara masyarakat menggunakannya. Selanjutnya yang keempat itu perubahan makna akibat faktor emosi dan psikologis. Ada beberapa kata mengalami perubahan makna karena perubahan perasaan atau sikap masyarakat terhadap kata tersebut. Contohnya itu seperti pada kata cinta, dulu digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk kasih sayang terhadap keluarga ataupun sahabat. Namun dalam penggunaan modern, kata cinta lebih sering diasosiasikan dengan hubungan romantis. Yang selanjutnya lagi, perubahan makna akibat perubahan konteks sosial dan budaya. Kata-kata dalam bahasa sering mengalami pergeseran makna karena adanya perubahan budaya dalam masyarakat. Contohnya pada kata sultan, awalnya merujuk pada gelar raja dalam kerajaan Islam. Kini dalam bahasa gaul, sultan berarti seseorang yang kaya raya dan hidup mewah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna akibat tanggapan pemakai bahasa. Menurut Petada tahun 1988 dalam semantik leksikal, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan makna akibat tanggapan pemakai bahasa. Di antaranya yang pertama, ada faktor sosial. Perubahan cara masyarakat memandang suatu kata dapat menyebabkan pergeseran makna. Yang kedua itu faktor budaya. Seiring dengan perkembangan budaya, maka
makna suatu kata bisa berkembang atau berubah. Yang ketiga itu faktor psikologis, sikap dan emosi penutur bahasa dapat mempengaruhi makna suatu kata. Yang terakhir, faktor politik dan sejarah. Istilah politik sering mengalami pergeseran makna akibat perubahan pemerintah atau peristiwa bersejarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan makna akibat asosiasi. Menurut Krida Laksana 2008 dalam Kamus Linguistik, perubahan makna akibat asosiasi terjadi ketika sebuah kata memperoleh makna baru berdasarkan hubungan yang dibentuk. Hubungan yang dibentuk oleh pengguna bahasa dalam berbagai konteks. Perubahan ini tidak terjadi secara instan tentunya, melainkan berkembang melalui penggunaan berulang dalam masyarakat. Jenis-jenis perubahan makna akibat asosiasi. Yang pertama ada perubahan makna akibat hubungan metaforis. Metaforis adalah bentuk asosiasi yang menghubungkan suatu kata dengan konsep lain berdasarkan kesamaan karakteristik atau fungsi. Contoh, kata tangan kanan awalnya hanya berarti anggota tubuh manusia yang digunakan untuk beraktivitas. Kemudian kini memiliki makna kiasan sebagai orang kepercayaan. Tangan kanan selain dikatakan sebagai tubuh manusia yang digunakan untuk beraktivitas, itu dikatakan dalam kiasan sebagai orang kepercayaan. Misalnya dalam kalimat, dia adalah tangan kanan direktur sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada perubahan makna akibat hubungan metonimis. Metonimis adalah perubahan makna yang terjadi ketika suatu kata diasosiasikan dengan sesuatu yang berkaitan erat dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kata istana awalnya hanya merujuk pada bangunan tempat tinggal raja atau pemimpin negara. Kini sering digunakan untuk mewakili pemerintahan atau penguasa, seperti dalam kalimat istana mengeluarkan kebijakan baru mengenai ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan makna akibat hubungan simbolik. Beberapa kata memiliki perubahan makna karena mendapatkan asosiasi simbolik dalam kehidupan masyarakat. Contoh, kata bintang selain merujuk pada benda langit juga digunakan sebagai simbol ketenaran, seperti dalam ungkapan dia adalah bintang dalam dunia musik. Kemudian kata mahkota awalnya hanya merujuk pada hiasan kepala raja atau ratu, kini sering digunakan sebagai simbol kehormatan, seperti dalam ungkapan anak adalah mahkota orang tua. Kemudian yang selanjutnya, perubahan makna akibat konotasi emosional. Asosiasi juga dapat mengubah makna kata berdasarkan reaksi emosional masyarakat terhadapnya. Contoh, kata serigala. Secara denotatif berarti hewan karnivora dari keluarga hewan berkaki 4, yaitu anjing. Kata harimau, selain sebagai nama binatang juga digunakan untuk menggambarkan keberanian dan keganasan seseorang, seperti dalam frasa harimau politik. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan makna akibat konteks sosial dan budaya. Dalam masyarakat, banyak kata mengalami pergeseran makna karena mendapatkan asosiasi baru seiring perubahan sosial dan budaya. Contoh, kata kaki awalnya hanya merujuk pada anggota tubuh manusia. Namun, dalam perkembangan bahasa, kata ini juga digunakan untuk menyebut bagian bawah suatu benda, seperti kaki meja. Kemudian ada kata kepala. Awalnya berarti bagian tubuh di atas leher. Namun, kini juga digunakan untuk menyebut seorang yang memiliki wewenang, seperti kepala desa, kepala sekolah, kepala rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna akibat asosiasi. Menurut Pateda, tahun 1988 dalam Semantik Leksikal, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan makna akibat asosiasi. Yang pertama, faktor psikologis. Manusia cenderung menghubungkan suatu kata dengan pengalaman yang mereka alami secara subjektif. Banyak sekali pengalaman yang ada yang masuk dalam diri atau memori manusia sehingga itu menjadikan makna ataupun pemahaman-pemahaman secara subjektif. Kemudian yang kedua ada faktor sosial dan budaya. Makna suatu kata sering berubah karena nilai-nilai dan norma dalam masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga ada faktor sejarah dan politik. Peristiwa bersejarah dan perubahan politik dapat mempengaruhi makna kata tertentu. Kemudian ada yang keempat, faktor ekonomi dan teknologi. Kemajuan teknologi dan globalisasi menciptakan asosiasi baru terhadap kata-kata yang ada. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan makna yang diawali dengan istilah sebutan generalisasi atau perluasan makna. Generalisasi adalah perubahan makna ketika sebuah kata yang awalnya memiliki arti terbatas meluas sehingga mencakup makna yang lebih banyak atau lebih umum dari sebelumnya. Contoh, ibu awalnya hanya berarti perempuan yang melahirkan, sekarang bisa berarti perempuan yang dihormati seperti ibu kota, ibu negara, ibu guru. Dan kemudian yang kedua yaitu spesialisasi atau penyempitan makna. Spesialisasi adalah perubahan makna ketika sebuah kata yang awalnya bermakna luas kemudian menjadi lebih terbatas, khusus hanya untuk suatu objek atau situasi tertentu. Contoh, sastra
Dulu berarti semua bentuk tulisan, sekarang hanya dipakai untuk karya kreatif seperti puisi, cerpen, dan novel. Kemudian yang ketiga ada ameliorasi atau peninggian makna. Ameliorasi adalah perubahan makna ke arah yang lebih positif, sopan atau mulia dibandingkan makna sebelumnya yang mungkin biasa atau kurang terhormat. Contohnya, wanita dulunya terkesan biasa saja, bahkan merendahkan. Sekarang bermakna terhormat sebagai sebutan dari kaum perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu ada peorasi atau penurunan makna. Peorasi adalah perubahan makna ke arah yang lebih rendah, kasar, atau memiliki konotasi negatif dibandingkan makna aslinya. Contoh, abdi. Abdi dulu bermakna pelayan negara yang dihormati. Sekarang lebih sering diasosiasikan dengan pembantu atau rumah tangga. Dan kemudian jenis-jenis perubahan makna itu ada sinestesia atau pertukaran indera. Sinestesia adalah perubahan makna yang melibatkan pertukaran tanggapan antara indera satu dengan indera lainnya, biasanya untuk memberikan efek puitis atau estetis. Contoh, suara itu manis. Suara pendengaran dikaitkan dengan rasa manis, yaitu prasa. Kemudian yang keenam, yaitu asosiasi atau persamaan makna. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena hubungan atau keterkaitan makna antara suatu kata dengan hal lain yang berdekatan secara logis atau emosional. Contoh, tinta emas tidak benar-benar berarti tinta dari emas, tapi berarti tulisan yang sangat berharga.